Coba deh bayangin, gimana rasanya hidup di dunia yang nggak ada lagi kemiskinan, dan kita semua cuma kerja 15 jam seminggu. Kedengarannya kayak mimpi ya? Nah, hari ini kita bakal bedah gagasan radikal dari Rutger Bregman dalam bukunya Utopia untuk Kaum Realis. Menurut dia, ini semua bukan cuma angan-angan loh. Oke, kita mulai dari sini ya. Coba lihat angka ini. Di tahun 1820, 94% dari seluruh populasi dunia itu hidup dalam kemiskinan ekstrim. 94%! Bayangin aja, itu artinya hampir semua orang di planet ini miskin banget. Nah, sekarang kita lompat ke hari ini. Angka itu anjlok drastis, jadi kurang dari 10%. Ini benar-benar salah satu pencapaian paling luar biasa dan paling cepat dalam sejarah peradaban manusia. Gila kan? Artinya apa? Ya artinya kita sebenarnya udah sampai di tempat yang dulu cuma bisa diimpi-impiin sama petani di abad pertengahan. Mereka menyebutnya cocaine, semacam negeri dongeng di mana makanan melimpah ruah dan kerja keras itu udah jadi cerita lama. Soalnya gini, selama berabad-abad, kemajuan itu jalannya lambat banget, nyaris nggak gerak. Bayangin aja kehidupan petani di Italia tahun 1300 itu ya hampir sama persis kayak tahun 1870. 600 tahun lebih hidupnya nggak membaik. Tapi dalam 200 tahun terakhir ini, tiba-tiba boom, terjadi ledakan kekayaan yang belum pernah ada sebelumnya. Faktanya, kalau kita lihat data-datanya, kita ini sebenarnya udah hidup di dalam utopia. Serius. Sekarang ini, lebih banyak orang yang menderita obesitas daripada kelaparan. Angka pembunuhan anjlok 40 kali lipat dibanding abad pertengahan. Kita bahkan udah berhasil memberantas penyakit cacar. Kita ini beneran hidup di surga yang bahkan nggak pernah berani diimpikan sama leluhur kita. Oke, jadi kalau kita memang udah ada di surga, kok rasanya surga ini suram banget ya? Nah, inilah dia paradoks besar dari kemajuan kita. Ini dia pertanyaan utamanya. Kalau kita sekarang lebih kaya, lebih aman, dan lebih sehat dari kapanpun dalam sejarah, kenapa kita juga jadi lebih stres dan lebih cemas? Kenapa? Statistiknya, jujur bikin kaget. Rata-rata anak di tahun 90-an itu dilaporkan lebih cemas daripada pasien psikiatri di tahun 50-an. Bisa bayangin? Jadi, di tengah negeri berkelimpahan yang kita banggakan ini, ada sesuatu yang salah banget. Dan yang ironis, ekonom paling top abad ke-20, John Maynard Keynes, di tahun 1930 pernah ngeramal, tapi ramalannya beda banget. Dia bilang, masalah terbesar kita di masa depan itu adalah kebanyakan waktu luang. Kita bakal bingung mau ngapain saking banyaknya waktu bebas. Tapi, prediksi Keynes meleset total. Bukannya menukar kekayaan kita dengan lebih banyak waktu luang, kita malah menukarnya dengan lebih banyak barang, lebih banyak stres, dan lebih banyak kerjaan. Bahkan smartphone yang ada di kantong kita ini, tanpa sadar, nambahin hampir 3 minggu kerja ekstra setiap tahunnya. Coba kita lihat soal pekerjaan. Ada beberapa pekerjaan yang jelas-jelas penting banget. Contohnya, waktu 7.000 petugas kebersihan di New York mogok kerja tahun 1968. Cuma dalam beberapa hari, kota itu langsung lumpuh total dan dinyatakan dalam keadaan darurat. Nah, sekarang bandingkan dengan ini. Waktu para bankir di Irlandia mogok kerja, bukan sehari 2 hari, tapi 6 bulan penuh di tahun 1970, ekonomi ternyata jalan terus. Masyarakat biasa aja. Mereka malah mulai nyairin cek di pub. Ini nih yang memunculkan gagasan provokatif tentang apa yang disebut pekerjaan omong kosong. Posisi-posisi dengan gaji tinggi, tapi kontribusinya ke masyarakat, ya kalau mereka hilang mungkin nggak ada yang sadar. Nah, ini dia jantung permasalahannya. Sejak sekitar tahun 2000, mesin ekonomi kita itu sepertinya rusak. Produktivitas terus meroket gara-gara teknologi, tapi upah dan jumlah pekerjaan buat orang biasa mandek, nggak ikut naik. Keuntungan dari kemajuan ini cuma dinikmati segelintir orang di puncak. Jadi, gimana caranya kita benerin mesin yang rusak ini? Rutger Bregman nggak nawarin solusi tambal sulam. Dia langsung mengusulkan 2 ide yang kedengarannya radikal banget, tapi sebenarnya sangat realistis dan didukung banyak bukti. Idenya ada 2. Pertama, minggu kerja 15 jam. Kedua, pendapatan dasar universal untuk semua orang. Oke. Ini mungkin kedengeran kayak fantasi ya, tapi ini sebenarnya solusi yang pragmatis banget buat masalah-masalah nyata yang kita hadapi. Stres, ketidaksetaraan, dan ancaman otomatisasi. Yuk kita lihat buktinya. Kenalan sama Simon. Dia ini seorang tunawisma selama 20 tahun. Dalam sebuah eksperimen di London, dia dikasih uang tunai 3.000 pound sterling tanpa syarat apapun. Dan hasilnya, kata dia,
Entah kenapa, untuk pertama kalinya dalam hidup saya, semuanya terasa pas, hidupnya berubah total. Nah, inilah inti dari ide pendapatan dasar universal atau UB. Kasih semua orang jaring pengaman finansial secara berkala, tanpa embel-embel, tanpa syarat. Intinya adalah percaya sama orang, bahwa mereka tahu apa yang terbaik buat diri mereka sendiri. Dan waktu ide ini diuji dalam skala besar, kayak di eksperimen Mincom di Kanada tahun 70-an, hasilnya luar biasa. Tingkat rawat inap di rumah sakit turun 8,5%, angka kelulusan SMA naik signifikan. Terus, ketakutan terbesarnya gimana? Orang-orang jadi malas dan berhenti kerja? Ternyata, enggak. Yang mengurangi jam kerja kebanyakan cuma ibu yang baru melahirkan dan pelajar. Kalau idenya sebagus ini, kenapa nggak diterapin di mana-mana? Nah, jawabannya ada di sebuah mitos yang umurnya udah 200 tahun lebih. Jadi, dulu di Inggris ada sistem pendapatan dasar, tapi tahun 1834 muncul laporan pemerintah yang dipalsukan, yang bilang kalau sistem itu bikin orang jadi malas dan jadi bencana. Kebohongan ini kuat banget, saking kuatnya sampai bisa menggagalkan RUU pendapatan dasar di era Presiden Nixon di Amerika 150 tahun kemudian. Terus, gimana soal minggu kerja yang lebih pendek? Ini juga ironis. Pendukung terbesarnya dulu itu justru para raksasa industri, kayak Henry Ford dan W.K. Kellogg, si pencipta sereal sarapan. Mereka menemukan sebuah rahasia sederhana. Ternyata, kalau karyawan bekerja lebih sedikit, mereka justru jadi lebih produktif, dan angka kecelakaan kerja turun drastis. Oke, jadi kalau kedua ide ini terbukti berhasil, kenapa dunia kita nggak kayak gini sekarang? Pertanyaan ini membawa kita ke poin terakhir. Dan mungkin yang paling penting, gimana caranya sebuah ide bisa benar-benar mengubah dunia? Coba kita lihat contohnya, kebangkitan neoliberalisme, ide-ide yang sekarang mendominasi dunia, pasar bebas, peran pemerintah yang kecil, dulu itu dianggap gagasan radikal dari sekelompok kecil pemikir pimpinan Friedrich Hayek. Selama puluhan tahun mereka sabar banget, mereka terus membangun argumen, sampai akhirnya mereka menunggu momen yang tepat, sebuah krisis. Milton Friedman, salah satu arsitek utama gerakan ini, ngerti banget satu hal penting. Dia bilang, perubahan nyata itu baru terjadi kalau ada krisis. Dan ketika krisis itu datang, tindakan yang diambil akan bergantung pada ide-ide apa yang sudah siap sedia di atas meja. Nah, ini yang akhirnya membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Sekarang, kita sedang menghadapi krisis kita sendiri kan? Ada perubahan iklim, ketidaksetaraan yang makin parah, otomatisasi. Pertanyaannya adalah, ide-ide apa yang kita siapkan di atas meja? Karena masa depan itu nggak terjadi begitu aja. Masa depan bergantung pada keberanian kita hari ini untuk membayangkan, dan yang lebih penting, memperjuangkan dunia yang jauh lebih baik.